itu kita masih di seputar sulasi mujarrad ya. Untuk sulasi mazid itu di kasab mutawasid. Dasar kadang lagi naik kita, naik tingkat. Sebentar lagi akan naik tingkat ya, dari mubtadi ke mutawasid. Dari mutawasid ke mutaqaddim. Jadi ada 3 level di sini ya. Mubtadi itu dasar, kalau mutawasid menengah, kalau mutaqaddim itu sudah mahir, sudah tingkat mahir. Jadi kita akan terus istiqomahkan ya. Inginnya itu kalau yang Ustadz Aceh ini beres, yang ini ya, ini beres, ini juga beres, kita masuk ke kajian berikutnya. Kalau diistiqomahkan gitu ya. Karena target kita itu bisa membaca kitab, targetnya. Ustaz bilang hoyong tiasa maca Quran we hungkul, tong pondok teuing. Pondok teuing eta mah hoyong tiasa nerjemahkeun Quran, pondok teuing eta teh mah. Ingin bisa baca kitab. Kalau bisa baca kitab, apalagi nah gitu. Lamun teu katayekan oge minimal bisa menerjemahkan Quran gitu. Itu yang saya maksudkan. Nah, untuk melalui ini semua, 2 ilmu ini harus dilalui. 1 ilmu nahwu untuk mencari bagaimana akhiran kata. Apakah dibaca u atau a atau i. Itu teh ilmu nahwu. Alhamdu, alhamda atau alhamdi. Itu teh ilmu nahwu. Tapi kalau ilmu sorof beda. Bukan dari alhamdu, du, da, di-nya bukan. Tapi alhamdu itu terambil dari kata apa. Nah itu jawabannya ilmu sorof. Alhamdu, alnya hilang. Hamdun, itu asalnya dari apa? Berarti kembali ke tasrif usul. Yang fa'ala yaf'ulu itu. Tapi kan kita baru belajar fa'ala yaf'ulu saja. Nah di makalah atau di bagan itu ada berapa bab? 6. Nah, kuasai saja yang nama-nama 6 bab yang itu. Kalau sudah dikuasai insya Allah mudah. Karena alhamdu itu bukan dari fa'ala yaf'ulu, hamada yahmudu, bukan. Tapi alhamdu itu dari hamida yahmadu. Hamida yahmadu, bab keempat. Lihat itu bab keberapa? Fa'ila yaf'alu, bab berapa? Bab 4. Yang ikhwan sudah? Nah, itu bab 4. Artinya kita hari ini akan menguatkan 6 bab yang ini. Namanya sulasi mujarrad. Sulasi 3 huruf, mujarrad kosong. Hanya 3 huruf saja. Karena akar dari bahasa Arab itu hanya 3 huruf. Fa'ala, itu saja ya. Fa'ala. Tapi dalam perjalanan kan tidak hanya fa'ala. Perhatikan di bagan itu. Yang pertama fa'ala yaf'ulu. Bab pertama itu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang bab ketiga fa'ala yaf'alu. Ternyata dari fa'ala saja fi'il madhi ya. Nanti ke fi'il mudhari ada 3 kemungkinan. Dan itu jadi bab masing-masing. Yang pertama jadi yaf'ulu, yang kedua jadi yaf'ilu, yang ketiga jadi yaf'alu. Jadi di fa'ala saja bisa 3 kemungkinan. Inilah ulama langsung membedakan bab-bab masing-masing. Dari fa'ala contohnya doroba lah. Doroba yadri, ingat doroba yadribu bab 2. Kataba sekarang. Kataba yaktubu bab 1. Boleh tidak kita menjadikan doroba yadrubu? Tidak. Boleh tidak saya menjadikan kataba jadi yaktibu? Tidak boleh. Artinya satu fi'il ini mesti masuk hanya di 1 bab. Hanya.
Ada 6 bab, tapi fiil yang kita baca, kita sebutkan hanya 1 di antara 6 saja. Tong masuk kaditu kadia, makanya oleh ulama digampangkan. Inilah uniknya ilmu sorof. Dakar di zaman Nabi Soleh mah teu diajar nu kikiaan. Nabi Soleh kaum apa itu? Samud. Moal diajar fa'ala yaf'ulu moal. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Nabi Soleh itu bahasa Arab. Kaum Samud itu bahasa Arab. Mereka sudah terbiasa. Maka tidak ada ilmu yang ini, tidak ada. Harus diingat ya, tidak ada ilmu ini. Jangankan di zaman Nabi Soleh, di zaman Nabi kita saja, itu tidak ada ilmu nahu, ilmu sorof, tidak ada. Kenapa tidak ada ilmu nahu dan sorof dan balaghah? Karena Rasul dengan para sahabat itu berbicaranya tepat sesuai dengan kaidah. Jadi lamun ngobrol teh henteu naon mun bahasa orang mah. Nah, tidak sesuai dengan ininya. AYD sesuai dengan AYD-nya, ejaannya gitu. Makanya tidak ada ilmu itu. Nanti muncul adanya ilmu ini di zaman Khalifah Ali. Jadi Nabi meninggal, muncul Abu Bakar. Belum ada ilmu ini. Abu Bakar meninggal, muncul Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dibunuh, muncul Utsman bin Affan. Ini belum muncul ilmu nahwu ini. Munculnya itu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu pun belum sempurna. Itu pun belum sempurna. Dan ternyata asal muasal ilmu ini adalah hanya beda harokat saja. Hanya beda harokat saja. Harusnya A, ini U. Harusnya A, ini U. Kalau A ini artinya, kalau U ini artinya, jauh beda. Makanya ulama langsung peletak dasar ilmu nahwu itu memang ulama di zaman Khalifah Ali. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali inilah dia yang pertama kali membuat kaidah ini. Ya, kaidahnya begini gampangnya, kalimah dibagi 3, ada isim, ada fiil, ada haraf. Itu teh secara global, teh siga ayeuna gitu. Ayeuna mah ilmu sudah sistematis, ya. Buku-buku sudah banyak, bahkan yang sistematis ada, fasilitas ada. Tapi nah cing urang teu daek wae. Kan kita tidak maunya. Bukan kita bener, yang lain lah, ya. Kita insya Allah mau gitu. Tapi yang lain kan diberikan fasilitas yang mudah. Belajar zaman dulu mungkin belum ada ini. Kamu sepidol. Kan? Artinya mereka belajar apa adanya di saat itu. Sekarang teknologi canggih. Hatta kita tidak bisa offline seperti ini, kan online bisa. Jadi nanti tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa belajar bahasa Arab. Bisa antena mah kumangke lah, nya. Bisa atau tidaknya kumangke. Yang penting apa? Belajar. Belajar. Nah, ini juga sama. Perhatikan yang 6 bab tadi itu sudah disusun rapi oleh ulama. Sampai ada 6 bab. Tidak ada bab ke-7. Hanya 6 bab saja. Bab pertama, kedua, ketiga sama fa'ala. 1, 2, 3 fa'ala. Yang membedakan di mana? Dari mudhari. Mudhari yang bab pertama yaf'ulu, mudhari yang bab kedua yaf'ilu, mudhari yang ketiga tah eta nasoro. Jadi yansuru bab berapa? Ingat-ingat bab itu ya. Sesuaikan dengan itu. Memang agak beda. Beda. Sesuaikan dengan itu. Ya, sesuaikan dengan itu. Sudah dapat? Eta santri. Yang belum. Seorang lagi ya, Bu. Yang lain sudah? Nah, seorang lagi. Hiji deui.
Itu beda dengan yang ini. Saya gunakan yang tasrif barusan itu dari Sorfus Sogir ya. Sorof yang kecil. Karya Syekh Sulaiman Al-Uyuni ya. Saya ambil itu dan itu lebih mudah. Lebih mudah. Jadi sesuaikan dengan ini ya. Kalau saya menanya, ini bab berapa? Bab 1. Bab 1 bayangannya fa'ala yaf'ulu. Bab 2 bab 3 ingat 1 2 3 fa'ala. 1 2 3 fa'ala. Ya, fa'ala. Hanya bedanya di fi'il mudhari. Bab 4 bab 5 apa? Fa'ila. Kalau mendengar, misal mendengar, sami'a, antara dua nih. Bab 4 atau bab 5. Paham ya? Sami'a. Oh, antara 4 5 iya mah. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Bab 5 fa'ila yaf'ilu. Sekarang sami'a apa mudhari'nya? Oh, ayat yasmi'u ada. Nah, ini kan perbedaan. Itu yasma'u, yasmi'u kan bingung ke kita ya? Bingung yang baru belajar. Ini teh yasmi'u, yasma'u. Lebih gampangnya tinggal dibuka kamus. Buka kamus. Untuk yang apa yang lengkap kamus Al-Munawwir. Tapi dah sakieu tah setebal ini. Nah, setebal ini. Nah, ini nih. Al-Munawwir. Kayak lamun tebih-tebihnya ti ditu ditipar conok yo sagong kita Al-Munawwir. Itu mah untuk di rumah. Setebal ini nih. Ayat di dia santai ayat. Al-Munawwir ayat. Saya anjurkan untuk di kelas ini yang lebih mudah dibawa itu Mahmud Yunus. Nanti ke Ustaz Dzikri saja. Kalau ingin tahu yang mana yang Munawwir, mana yang Mahmud Yunus. Nah, kalau ingin tahu ini teh fa'ala apa gitu. Nah, bukanya di kamus. Dibuka di kamus seperti yang tadi. Sami'a kan mendengar. Sami'a teh antara dua nih teh ya. Yasma'u atau yasmi'u itu sami'a yasma'u, sami'a yasmi'u. Satu benar, satu salah. Nu kieu mah tong ieu, nu kieu mah kudu sakleknya. Tong kieu yang ini benar, yang ini benar, tong nu kieu mah. Satu yang benarnya. Nah, lihat ke kamus sin mim ain sami'a. Nanti ketemu fi'il mudhari'nya. Oh, ini fathah sami'a yasma'u. Pastikan dia berarti bab fa'ila yaf'alu. Bab keberapa? 4. 4 5 itu fa'ila. Kalau bab 1 2 3 kan fa'ala. 4 5 fa'ila. Kalau bab 6 kalau fa'ula hanya satu pasti nih pasti. Kalau fa'ula pasti yaf'ulu. Kalau fa'ula pasti yaf'ulu. Kaburo yakburu tong mikir deui yak apa gitu langsung yaf'ulu. Kaburo hasuna soguro tohuro. Nah gitu. Makanya lihat sekarang buku yang ini. Lihat di belakang. Nah ini yang dimaksudkan. Ini yang dimaksudkan. Yang kamus sogir. Kalau Ustadz Aceh kan bab pertama fa'ala yaf'ilu. Kalau kita berarti fa'ala yaf'ilu bab berapa? Bab 2. Beda itu saja lah. Disebutkan fa'ala yaf'ulu karena itu paling banyak digunakan. Makanya disimpan bab pertama fa'ala yaf'ulu. Paling banyak digunakan fa'ala yaf'ulu. Bab 2 apa? Fa'ala yaf'ilu itu banyak digunakan. Makanya simpan di bawahnya. Kalau paling banyak fa'ala yaf'ulu banyak digunakan, cek orang Arab. Cek orang mah sarua wae nya. Tapi kata saya Al-Uyuni, ini yang paling banyak digunakan, maka disimpan bab pertama. Kalau bab kedua banyak digunakan. Bedanya paling banyak dengan
banyak. Makanya simpen bab 2 itu fa'ala yaf'ilu. Nah yang bab 3 sedikit digunakannya, yaitu fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu sedikit. Tapi dah cek urang mah dua ge hese tiluanana. Tapi karena kata beliau begini susunannya, kita ittiba saja kepada orang Arab. Beliau kan orang Arab. Profesor juga profesor Arab, profesor Nahu. Gelar profesornya itu profesor Nahu. Jeung asli orang Arab. Urang mempantunya. Orang mantap. Makanya jangan aneh kalau beliau itu kalau di YouTube ada. Kalau di YouTube itu bagus gitu cara melafazkannya, cara menerangkannya. Memang spesialis di ilmu nahu beliau itu ya. Ilmu nahu. Nah, kembali ke sini. Jadi yang 6 bab yang tadi itu sebagai contoh ada di sini semuanya. Contoh lihat di sini. Halaman 94. Pola berarti wazan. Pola fa'ala yaf'ilu berarti wazan kedua ya. Lihat di sini ada hadzafa. Ada semuanya? Hadzafa, strip, hadzfan. Ini mesti dibaca. Dibaca fi'il mudhari'nya. Di atas kan yaf'ilu, berarti hadzafa yahdhifu hadzfan. Masdar, ikutkan masdar karena masdar hafalan. Tidak mungkin hadzafa, yang lain tidak mungkin. Misal hadzafa yahzufu, tidak mungkin. Hadzafa yahzafu, tidak mungkin. Harus hadzafa yahdhifu. Artinya yang 6 bab yang itu Sabtu depannya wajib hafalnya hanya menyebutkan 2 saja. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, sudah. Sekarang bab 4 bab 5. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Terakhir fa'ula yaf'ulu. Siap menghafal itu? Siap ya? Nanti saya tanya nantinya. Bab 1 fa'ala yaf'ulu. Bab 5 langsung misal fa'ila yaf'ilu. Bayangkan itu. Bayangkan itu ya. Tempelkanlah di dinding rumah ya, atau di pintu sing badak ya. Jadikan isim dia ya. Simpan di pintu, di atas pintu biar nanti setiap kita lewat jadi hafal. Kan ini wajib dihafal yang 6 bab yang ini ya. Tapi kuatkan cukup bab pertama fa'ala yaf'ulu. Makanya kemarin kenapa kita titik beratkan itu wajib hafal? Ini maksudnya. Makanya ke Ustadz Dzikri harus ditasrifkan semuanya. Ya, harus ditasrifkan semuanya. Makanya yang belum setor wayana setorkan ya. Ke Ustadz Dzikri setorkan. Karena itu akan menjadi kekuatan kita, karena sudah di store itu akan semakin kokoh nantinya. Jangan begini ada abino tos tiasa tekeda setor, jangan, setorkan. Mau tidak mau setorkan. Ya, biasakan untuk seperti itu. Halaman berikut 96. Wazan, pola itu wazan. Wazan apa yang 96? Kalau kita bab berapa? Bab 1, ini teh bab 1 kalau kita ya. Bab 1 fa'ala yaf'ulu, 1 tulis. Yang tadi fa'ala yaf'ilu bab 2, tulis bab 2. Maju dulu. Fa'ala yaf'alu berarti bab 3, tulis 3. Tulis ya di sininya. Kemudian fa'ila yaf'alu bab 4. Halaman 100. Kemudian halaman 102 fa'ila yaf'ilu bab 5. Kemudian di bawahnya fa'ula yaf'ulu bab. Tuh, yang bab 5 contohnya berapa? 3 karena jarang. Beki kahanap, beki hese gitu. Tuh kan bab 5 mah fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu husbanan, mengira. Naima yan imu ni'matan, senang. Jadi nikmat itu masdar dari apa? Naima yan imu.
Nikmat sudah menjadi bahasa kita kan? Nikmat. Ini kenikmatan dari Allah. Asal kata dari apa? Naima yan bab berapa? Bab 5. Jadi nikmat dari apa? Tafiha sedikit, tafiha itu tafiha yat. Diulang, tafiha yat fihu tafihan. Sedikit, wajan ke 5. Kalau yang 6 faula fasi yaf'ulu. Lihat, baca bareng-bareng ya. Saya bacakan kaburo, semua bacanya kaburo yakburu kibaron. Masternya semuanya beda. Siap ya? Kaburo, kasuro. Cukup 3. Fi'il madi, fi'il mudhari dan masdar. Soghuro, jamula, jamal berarti masdar. Jamal masdar. Dari apa? Jamula yajmulu. Cantik ya. Jamil nanti ada ya. Ini semuanya lihat terjemah-terjemahnya ini adalah sifat ya, sifat. Berarti kata-kata sifat itu biasa masuk ke wazan ke-6. Ya. Kecil, kikir dan sebagainya. Teruskan. Bahula. Bukhlan. Bukhlan berarti masdar. Kalau masdar hafalan. Masdar hafalan. Didoakan ada ya, bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Bukhli itu dari bahula. Bahula yabkhulu. Bukhlan. Bakhilan isim fa'il. Bakhula yabkhulu. Lihat di situ yang ke-6 lihat. Di itu yang di bagan. Bahula, faula yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun. Ada kan ya? Nah, itu yang membedakan bab 6. Fa'ilun, bakhula, yabkhulu, bukhlan, bakhilun. Soguro. Tasifkan soguro sesuai dengan itu. Sugron, soghirun, soghir berarti isim fa'il. Ya. Kasuro. Kasir, banyak kan kasir ya? Kaburo. Kabir, kabir itu isim fa'il. Isim fa'il kabir. Ustaz, kenapa beda dengan yang di atas? Lihat isim fa'il ke atas, lihat. Bedanya semuanya ya. Bedanya yang bab 6. Bab 6. Sesungguhnya bab 6 itu kesananya tidak ada. Tak ada kan itu nak? Bab 6 fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf. Itu tak ada. Tidak masuk. Tidak masuk. Cukup sampai di situ. Fa'ula bab 6 lihat. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Titik sudah. Kenapa kesananya tidak ada? Kan itu kata sifat. Ada tidak? Dicantiki. Kan tak ayahnya. Kan isim maf'ul. Isim maf'ul yang di. Kalau yang cantik ada kan? Cantik kan jamil, jamula. Jamula yajmulu jamalan, jamilun. Ada kata jamil ada kan ya? Ada, berarti itu teh isim fa'il yang cantik. Kalau isim maf'ul kan majmulun, data ayat yang dicantiki, maknya tegenahan. Kan isim maf'ul teh yang di. Kalau isim fa'il yang cantik jamil, yang dicantiki
majmul. Jarang mendengar majmul. Tapi kenapa disimpan di situ ada? Biar mudah dihafal. Itu saja. Biar mudah dihafalkan. Karena itu nantinya mudah. Lamun teu aya mah jadi hese ke nasribkeun teh ya. Faula yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Itu dah naon gitu. Sudah saya teruskan saja. Tapi dalam penerapan itu tidak ditemukan, ya. Tidak ditemukan. Yang khusus bab 6 saja. Khusus bab 6 saja. Tuh ini contoh-contohnya. Nah, nanti silakan oleh ikhwan akhwat ini tolong dihafal. Tolong dihafal. Cukup hafalkannya bab saja ya. Bab 1 tapi cepat. Bab 1 fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu. Beres itu, kelompok 1. Kelompok 2 bab 4 fa'ila yaf'alu, bab 5 fa'ila yaf'ilu, itu kelompok 2. Terakhir fa'ula, itu bab 6. Kuasai itu nanti ketika baca Quran, baca hadis, ketika menemukan sulasi mujarad harus bisa masuk dari 6 itu. Tidak bisa ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, tidak bisa. Harus 1. Contoh, menulis bahasa Arabnya masuk bab berapa? Bab 1. Menolong bahasa Arabnya nasoro, masuk bab 1. Berarti yan suruh. Duduk jalasa yajlisu bab 2. Qa'ada sama duduk, qa'ada duduk juga, qa'ada yak. Nah, qa'ada yak udu. Qa'ada yak udu. Apa artinya duduk? Qa'ada yak udu. Qu'udan, qa'idun. Jadi qa'id deh yang duduk. Sanes mati ya. Qa'id yang duduk. Qa'ada yaqudu. Bab berapa? Bab 1. Naik kendaraan. Apa bahasa Arabnya? Naik kendaraan. Naik, kalau dulu naik unta. Rokiba. Bab berapa rokiba? Antara bab berapa? 45 rokiba. Sudah. Jadi pikiran kita mun fi'il madina fa'ala 1 2 3. Mun fi'il madinya fa'ila 45. Kalau fi'il madinya fa'ula pasti 6. Kan sudah menyusun. Tersusun itu. Sekarang rokiba naik kendaraan, rokiba 4 dan 5. Ambil satu di antaranya. Cing, kira-kira fi'il mudhari'nya apa? Nah, itu nanti lihat di kamus. Rokiba yarkabu. Bab 4. Jadi kita sesuaikan dengan yang ini ya. Sesuaikan dengan yang ini. Rokiba yarkabu. Nah, itu dulu. Tapi mohon itu dibawa terus ya tiap pertemuan. Nanti kalau sudah masuk sulasi mazid itu insya Allah mudah. Ya. Asal yang ini kuatkan dulu semuanya. Dan wajib dihafal 6 bab itu. Kalau di tempat yang lain itu diringkas-ringkas cara menghafal silahkan lah. Yang penting tahu bab 1 sampai bab 6 dan sesuaikan dengan ini. Sesuaikan dengan yang ada dalam bagan yang itu. Walaupun di tempat yang lain beda, babnya seperti ini kan beda. Ya kan bab 1 fa'ala yaf'ilu. Kita tidak. Sesuaikan dengan bagan yang sudah dipegang oleh ikhwan dan akhwat. Baik, itu dulu untuk kajian sorob, kajian tasrif. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Ya, baik, tidak ada. Siapa yang tidak hadir tapi dekat rumahnya, nanti ini tolong bawakan fotokopiannya. Ada tidak? Tidak ya, akhwat. Yang ikhwan? Ada. Berapa orang? Ayo nyungkeun eta. Berapa orang? 1. Yang lain? Pasihan hiji. 1 ya. Yang ikhwan ada, yang dekat rumahnya yang bisa diberikan itu.
Yang ini fotokopian yang baru print yang barusan. Ya, tidak, kalau tidak ada silakan. Atau yang mau double sok. Itu tuh. Sadayana lah. Baik, cukupkan sampai di sini. Banyak-banyak berdoa ya. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan dan kesabaran dan kemudahan agar Allah bisa memberikan ilmu yang ini adalah ilmu yang sangat luar biasa baik, sangat luar biasa bagus. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.